Namun, taubat tidak diterima apabila dinyatakan ketika jelang ajal. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Manusia tak luput dari dosa dan kesalahan. Agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat bertaubat. Dalam bertaubat harus diiringi dengan niat yang kuat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat 104. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Syekh Muhammad Al-Utsaimin melalui karyanya yang berjudul Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama. Secara bahasa, kata taubat berasal dari taba yatubu yang artinya kembali. Dari segi syariat, taubat berarti kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah menuju ketaatan. Menurut buku Mengetuk Pintu Taubat, susunan Muhammad Saiful Hidayah dan Yunus Hanis Syam, dikatakan bahwa Ibnu Katsir menyebut taubat yang jujur dan pasti ialah taubat nasuha. Selain itu, taubat nasuha menghapus kesalahan yang lalu, membenahi orang yang bertaubat, serta menghilangkan dari dirinya segala perbuatan salah yang telah dilakukan. Dalam kaitannya, ada beberapa taubat yang tidak diterima. Seperti apa? Berikut bahasanya yang dinukil dari buku 101 Dosa-Dosa Besar terbitan Kultum Media. Yang pertama, taubat ketika ajal menjelang. Ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim yang berbuat dosa dan kesalahan semasa hidupnya harus bertaubat. Namun, taubat tidak diterima apabila dinyatakan ketika jelang ajal. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90 terkait Fir'aun yang bertaubat ketika ajalnya akan tiba. Yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bala Fir'aun itu telah hampir tenggelam, dan berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Merujuk pada buku Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama, taubat harus dilakukan sebelum ajal tiba. Apabila ajal tiba dan ia baru bertaubat, maka taubatnya dianggap tidak bermanfaat. Jika kematian telah mendekati seseorang dan ajal telah tiba sehingga dia putus asa dari kehidupan, bertaubat seperti itu sama saja seperti terpaksa. Karenanya, taubat harus dilakukan sebelum ajal menjelang. Yang kedua, taubat dari perbuatan syirik. Syirik sama artinya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini tergolong ke dalam dosa besar yang tidak terampuni. Dosa terkait perbuatan syirik dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang bersekutu dengan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang ketiga, taubat ketika matahari terbit dari barat. Taubat yang dilakukan setelah munculnya tanda kiamat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip buku Huru-Hara Hari Kiamat oleh Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa taubat tidak diterima setelah terbitnya matahari dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Meski demikian, jangan sampai kaum muslimin berputus asa dan enggan bertaubat karena telah berbuat dosa besar. Dijelaskan dalam buku 3 Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat oleh Rizim Aizid. Taubat merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya bertaubat dijelaskan dalam sejumlah dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Para ulama menyatakan bahwa taubat itu wajib hukumnya. Yusuf Qardawi menegaskan tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib bagi manusia selain bertaubat.
tidak ada sisaan yang lebih keras daripada kehilangan pengetahuan tentang bertaubat. Karenanya, dosa kecil maupun besar yang diperbuat oleh manusia, hendaklah ia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat harus dilakukan sesegera mungkin. Rasulullah SAW juga menyampaikan terkait menyegerakan taubat. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan tersebut, ia segera bertaubat atau menyadari dan memperbaikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Tanda diterimanya tobat seorang hamba. Mengutip pernyataan seorang ahli hikam, Syekh Saibadun Ahmad Ibnu Hajar Al-Saqalani dalam kitabnya Al-Munabihat, menyebutkan tidak ada yang bisa memastikan apakah tobat seorang hamba diterima atau tidak. Namun setidaknya ada 6 hal yang menandakan tobat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam hati seorang yang bertobat lahir kesadaran bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa. Ini berarti kapanpun dirinya bisa terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa, baik dosa yang telah ditobati maupun dosa yang berbeda. Atas dasar itu, dia selalu berhati-hati menghadapi hal-hal yang sekiranya bisa mengantarkan dirinya jatuh lagi pada hubungan yang sama dan kembali berbuat nista. Yang kedua, mendapati hatinya sedikit gembira dan banyak bersedih. Bagaimana hatinya bisa bergembira? Karena senantiasa mempersiapkan dan memikirkan masa depan akhiratnya yang belum mendapat jaminan apa-apa. Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah yang selalu direnungkan oleh seorang yang bertaubat, sehingga tak berani meluapkan kegembiraannya secara berlebihan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya siapa saja yang banyak mengingat kematian akan sedikit gembiranya dan sedikit rasa hasutnya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Yang ketiga, lebih dekat dengan orang-orang yang soleh dan jauh dari orang-orang yang jahat dan buruk perangainya. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa dekat dengan orang-orang yang baik dapat mempertahankan kebaikan dirinya dan bisa diingatkan manakala berbuat kesalahan. Dan sebaliknya, bergaul dengan orang-orang jahat membuka kesempatan bagi dirinya tergerus oleh keburukan mereka. Walaupun dia berusaha tidak melakukannya, benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan peniup selongsong api. Pembawa minyak wangi akan menghembuskan aroma wangi kepadamu, sehingga engkau membeli minyak wanginya atau mencium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api akan membakar pakaianmu atau engkau mencium bau asap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya, sedangkan melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Sang hamba yang bertobat ingat bahwa sesedikit apapun kekayaan dunia, yang halalnya akan dihisap dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haramnya akan disiksa. Lebih berat lagi, pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan tentang yang lain. Soal ilmu misalnya, hanya ditanya untuk apa ilmu itu dipergunakan, sedangkan soal harta akan ditanya dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Yang kelima, melihat diri dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya, sedangkan terhadap perkara-perkara yang telah dijamin oleh Allah, tak sedikit pun meresahkannya. Di antara perkara yang dibebankan Allah adalah tuntutan syariatnya atau taklif, baik tuntutan untuk dilaksanakan maupun tuntutan untuk ditinggalkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sedangkan perkara yang telah dijamin di antaranya rezeki, umur, jodoh, kematian, dan sebagainya. Yang keenam, selalu menjaga lisan. Hal ini lahir dari kesadaran bahwa banyak membicarakan perkara yang tidak berguna sama dengan mengantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan, sebagaimana yang diingatkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicaranya dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah. Karenanya tak mengherankan bila menjaga lisan termasuk amal yang paling dicintai Allah, sebagaimana dalam hadis, amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kejadian yang apabila telah terjadi, maka iman seseorang tidak berguna lagi bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman atau belum melakukan kebaikan dalam masa imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat,
munculnya asap dan binatang melata dari dalam bumi. Hadis dari Abu Sarihah Huzaifah bin Usaid, Rasulullah SAW bersabda, kiamat akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda terbitnya matahari dari barat, asap, binatang melata, keluarnya Yajuj Majuj, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Dajjal, 3 kali gempa, yakni sekali di barat dan sekali di timur dan sekali lagi di Jazirah Arab, keluarnya api dari suatu jurang di Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia. Api itu menginap bersama mereka di malam hari dan tetap menyala menunggu tidur mereka di siang hari. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, tahukah kamu kemana perginya matahari ini apabila telah terbenam? Tidak, jawabku. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia pergi bersujud di bawah arsy, kemudian meminta izin untuk tidak terbit lagi. Oleh karena itu, tidak lama lagi akan dikatakan kepadanya, kembalilah dari mana kamu datang. Maka pada saat itulah iman seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman atau belum melakukan kebaikan selama masa imannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Sa'di, sabda Rasulullah SAW, hijrah tidak berguna selagi musuh memerangi kita. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan dia nyatakan hadis ini sahih, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Sofwan bin Asal, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka pintu taubat di arah barat, lebarnya 70 atau 40 hasta. Pintu itu takkan ditutup sebelum matahari terbit dari sana. Hadis-hadis mutawir tersebut di atas di samping ayat Al-Quran adalah merupakan dalil bahwa orang-orang yang baru beriman atau bertaubat. Sementara itu, Al-Baihaqi menceritakan dari Al-Hakim bahwa dia mengatakan, sesungguhnya pertanda kiamat yang pertama-tama muncul adalah Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian bedahnya dinding Yajuj Majuj, kemudian keluarnya binatang melata, barulah kemudian matahari terbit dari barat. Al-Hakim berkata, karena apabila matahari telah terbit dari barat, maka siapapun akan beriman. Jadi, kalau dikatakan Nabi Isa itu turunnya setelah terbitnya matahari dari barat, berarti mereka yang beriman setelah terbitnya matahari tidak bisa disebut kafir. Pendapat Al-Hakim ini perlu diteliti lebih lanjut, karena iman penduduk bumi pada saat itu sebenarnya sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Dan begitu pula iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Oleh karena itu, orang-orang yang baru beriman atau bertobat saat itu, maka iman atau tobatnya tidak diterima, kecuali jika sudah beriman atau bertobat sebelum itu. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, ia akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.